Mari kita berdoa. Tuhan, di hari ini kami sangat bersyukur. Kami boleh melewati satu hari lagi di dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami tahu hidup kami tanpa Tuhan yang ada bersama dengan kami tak akan mampu Tuhan. Biarlah Tuhan, di hari ini juga kami sangat bersyukur kami masih diizinkan untuk kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami renungkan Tuhan. Di dalam keterbatasan kami untuk kami memahami dan mengartikannya Tuhan. Biar Engkau Allah sendiri mengutus Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh Tuhan mendapatkan berkat daripada kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang kedua. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyang. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulut mereka memberkati, tapi hati mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindunganku. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara tentang hanya bersamamu aku tenang, hanya bersamamu aku tenang. Di dalam kita menjalani hidup ini, masalah dan pergumulan itu tidak pernah kita akan tahu dan kita akan duga kapan akan menimpa di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi sebuah pergumulan, masalah, sangat dibutuhkan namanya ketenangan. Ketenangan itu bukan hanya bicara tentang perasaan, keadaan, tapi bicara tentang sebuah keputusan di mana kita sebagai orang-orang percaya dalam keadaan seburuk apapun yang kita alami saat ini, kita harus tetap tenang. Dengan tenang kita akan bisa menyelesaikan masalah. Dan setiap orang butuh namanya ketenangan. Pertanyaannya, apa ketenangan itu bisa dibeli? Apa ketenangan itu bisa didapatkan dengan prestasi kita? Tentu saja tidak. Kalau kita lihat pemazmur ini, dikisahkan tentang seorang Daud. Daud siapa? Daud seorang raja yang sangat terkenal, raja yang begitu hebat, kejayaannya luar biasa. Tapi ketika menghadapi sebuah masalah pergumulan, apakah kekayaannya, materinya, prestasinya mampu membuat dia tenang? Tidak sama sekali.
Di dalam dirinya ada rasa ketakutan, di dalam dirinya ada rasa kesedihan, di dalam dirinya ada rasa kekhawatiran. Bagaimana tentang hidupku? Mungkin kita pun saat ini juga kita merasa khawatir tentang kehidupan kita. Kita khawatir tentang keluarga kita. Tentang masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita khawatir. Tapi kita melihat bagaimana dalam situasi yang begitu berat pun seorang raja yang Daud mampu tetap tenang. Padahal kalau digambarkan pergumulan Daud itu luar biasa beratnya. Bahkan digambarkan seperti tembok yang miring, bahkan yang hampir roboh. Betapa beratnya pergumulan dia. Bahkan anaknya yang dikasihi, Absalom, mengkudeta kerajaan daripada Daud. Bahkan anaknya Absalom yang dikasihi menginginkan ayahnya mati supaya Absalom yang menggantikannya. Betapa sedihnya, betapa khawatirnya diri Daud. Tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia bersama dengan Tuhan, Daud menyatakan, aku tenang. Ada suatu kedamaian di dalam diri Daud. Ada suatu ketenangan di dalam diri Daud. Walaupun ada masalah, ada pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Walaupun di dalam diri Daud, ia mengandalkan Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan dan dia bisa tenang, bukan berarti masalah yang dihadapinya langsung selesai. Tidak ada masalah lagi. Daud tetap menghadapi masalah, Daud tetap menghadapi pergumulan meskipun dia dekat dengan Tuhan. Jadi jangan dalam hidup ini kita beranggapan kalau aku dekat dengan Tuhan, kalau aku selalu berdoa kepada Tuhan dan memberikan waktuku kepada Tuhan, maka aku lepas daripada pergumulan, lepas daripada penderitaan. Salah sama sekali. Orang yang dekat dengan Tuhan ada ketenangan di dalam dirinya. Kenapa Daud bisa tenang? Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Daud. Dia percaya, dia gantungkan harapannya, dia memberikan hidupnya untuk dituntun oleh Tuhan. Sehingga ada ketenangan di dalam diri Daud. Kita pun di dalam kehidupan ini, gantungkanlah harapan kita. Biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Ingat, dekat dengan Tuhan bukan hanya pada waktu Bapak, Ibu, dan saya mengalami pergumulan baru datang dan dekat pada Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan kita di dalam setiap waktu kita, baik dalam waktu sukacita, baik dalam duka cita, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena masalah pergumulan itu tidak akan pernah kita duga-duga bisa datang menimpa kehidupan kita. Oleh sebab itu orang yang dekat dengan Tuhan ada ketenangan di dalam dirinya. Kita belajar dari sini. Yang pertama, dekat dengan Allah. Aku tenang karena yang pertama. Karena Allah adalah sumber keselamatan. Daud meyakini walaupun setiap orang, musuh-musuhnya, bahkan anaknya sekalipun ingin merenggut nyawanya, Daud tidak khawatir. Walaupun begitu banyak musuhnya, walaupun anaknya sendiri menginginkan nyawanya, kalau bukan seizin Tuhan, maka Daud tidak akan pernah mati. Ini juga mengingatkan kita bahwa hidup dan mati kita
itu bukan ditentukan oleh orang. Hidup mati kita bukan ditentukan oleh virus Omikron ataupun yang lain. Banyak orang sehat-sehat, besok udah mati. Besok udah di rumah Bapak. Tapi walaupun Daud dekat dengan Tuhan, dia menyadari kalau nantinya pun aku mati, pasti dia memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Inilah yang membuat Daud tidak takut menghadapi musuhnya. Karena dia tahu bahwa keselamatan yang abadi ada di dalam Tuhan. Kita pun dalam hidup ini, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Tapi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia percaya dia sudah memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga dia tidak takut dengan kematian. Tapi banyak orang saat ini, kalau ditanya, siap gak kamu mati? Tunggu dulu, anak-anakku. Kalau ditanya mau masuk surga, mau. Ingat, kalau mau masuk surga harus mati dulu. Jadi di dalam kehidupan kita, enggak perlu kita takut menghadapi sebuah kematian. Daud tidak takut menghadapi sebuah kematian. Karena dia tahu keselamatan sudah menjadi milik dia. Kalau tubuhnya pun secara fisiknya mati, dia tahu hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia mengalami kehidupan yang kekal. Yang kedua, hanya dekat dengan Allah ini mengajarkan kita bahwa Allah tempat perlindungan. Allah adalah tempat pertolongan. Bahkan pemazmur menggambarkan Allah itu seperti gunung batu. Bagi orang Israel, ketika mereka menghadapi musuh, ketika musuh itu menyerang mereka, untuk mereka mendapatkan pertolongan, untuk mereka bebas daripada serangan musuh, mereka harus bersembunyi di balik gunung batu. Disitulah tempat yang paling aman. Disitulah mereka bebas daripada kejaran musuh. Dan ya, Daud menggambarkan bahwa Allah itu gunung batuku, tidak akan goyang. Ini mengajarkan bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi perisai, yang menjadi tempat perlindungannya. Kalau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan, enggak ada satupun bisa menaklukkan Daud. Kita pun, kalau kita dekat dengan Tuhan, masalah ada, pergumulan ada. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah dikalahkan oleh masalah dan pergumulan. Orang yang dekat dengan Tuhan, ia akan selalu siap menghadapi masalah pergumulan yang terjadi. Tetapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, ia akan gampang putus asa, ia akan gampang kecewa, ia akan gampang menyerah. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan tempat perlindungan. Ia yakin bahwa kalau Tuhan bersama dengan dia, tidak ada bisa yang menaklukkannya. Dalam hidup ini juga, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi tempat perlindungan kita. Jangan andalkan saudaramu, jangan andalkan materimu, tapi andalkanlah Tuhan. Itulah tempat perlindungan yang kokoh. Yang selanjutnya, mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan harapan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dan hari esok itu adalah sebuah misteri. Daud pun menyadari hal itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupannya selanjutnya. Tapi Daud yakin hari esok kalau dia bersama dengan Tuhan adalah hari yang penuh harapan. Hari yang memberikan suatu kesenangan,
di dalam diri Daud. Dia yakin hari esok adalah hari yang penuh dengan bahagia. Walaupun hari esok ada pergumulan, ada tantangan, tapi dia punya harapan di dalam Tuhan. Karena harapan di dalam Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru bagi Daud. Sehingga Daud mampu melewati setiap pergumulan. Kita pun, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita punya harapan di dalam Tuhan. Yang terakhir, Daud yakin bahwa Tuhan menjamin masa depannya. Orang-orang menginginkan jabatan Daud. Semua orang menginginkan, baik itu musuhnya, baik itu anaknya. Dia katakan bahwa orang-orang dengan mulutnya memberkati dia, tapi di belakang dia mengutuki. Di depan manis-manis. Sama di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Ada maunya manis. Tapi di belakang menyakiti kita. Mungkin di tempat kita bekerja, ada saja orang-orang yang ingin selalu menjatuhkan kita. Tapi ingatlah bahwa dikatakan bahwa Allah yang mengangkat dan memberikan kemuliaan bagi Daud. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang memberikan jaminan masa depan bagi Daud. Kalau Tuhan yang telah memilih Daud menjadi seorang pemimpin, enggak akan ada satu orang pun yang bisa merebut jabatannya. Demikian di dalam kehidupan kita. Walaupun ada begitu banyak orang-orang yang menginginkan kita untuk kita jatuh. Walaupun ada orang-orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, tapi ingatlah, engkau jangan pernah membalas kejahatan kepada mereka. Tapi engkau dan saya harus mengasihi mereka, karena Tuhan sudah memberikan masa depan yang cerah bagi engkau dan saya, Bapak Ibu. Jadi hanya dekat dengan Tuhan sajalah kita bisa tenang. Bahkan Petrus mengatakan, kalau hati kita tenang, maka kita akan mampu berdoa. Jadi dalam hidup ini, ketenangan hanya kita akan temukan di dalam Yesus. Oleh sebab itulah, apapun yang terjadi dan kita alami saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau dan saya Bapak Ibu jauh dari hadapan Tuhan. Tapi buatlah semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi keselamatan. Tuhan akan menjadi tempat pertolongan kita. Tuhan akan memberikan harapan bagi kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, kami tahu Tuhan, ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, yang terjadi dan menimpa kami. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan lagi Tuhan, hanya dekat dengan Engkau saja, ada ketenangan, ada kekuatan, ada pengharapan Tuhan. Ajar Tuhan untuk kami selalu memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Di mana saja dan kapan saja Tuhan. Dan hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.